Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tazkiyatun Zahra dengan NIM 2023101403111051. Izinkan saya untuk membahas dan menjelaskan mengenai boiler pada industri kelapa sawit yang meliputi dengan konsep dasar, parameter operasi boiler, peralatan keamanan, SOP operasional boiler, kondisi darurat boiler, dan analisis. Boiler adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan steam atau uap dengan cara memanaskan air menggunakan bahan bakar. Steam digunakan untuk proses produksi, pembangkit tenaga, dan pengoperasian mesin di pabrik kelapa sawit. Dengan kata lain, boiler merupakan jantung dari proses produksi di pabrik kelapa sawit. Selanjutnya ada parameter operasi boiler. Yang pertama, parameter operasi terdiri dari temperatur yang menunjukkan tingkat panas dalam sistem. Yang kedua adalah tekanan, di mana tekanan yang terlalu tinggi dapat berbahaya dan berpotensi menyebabkan ledakan. Yang ketiga ada water level atau ketinggian air dalam boiler. Kemudian ada feed water sebagai air umpan, serta steam flow yang menunjukkan jumlah uap yang dihasilkan. Semua parameter ini harus dijaga agar boiler dapat bekerja secara aman dan efisien. Kemudian ada beberapa peralatan keamanan yang ada pada boiler. Yang pertama ada safety valve yang berfungsi untuk mengurangi tekanan jika terjadi kelebihan tekanan. Kemudian pressure gauge untuk memantau tekanan. Kemudian ada water level gauge untuk melihat ketinggian air, serta alarm dan trip sistem yang akan memberikan peringatan atau menghentikan sistem secara otomatis jika terjadi kondisi berbahaya. Selain itu ada blowdown valve yang digunakan untuk mengeluarkan air yang mengandung zat terlarut berlebih. Selanjutnya ada SOP operasional boiler. Tahap pertama ada pre-start, yaitu pemeriksaan sebelum boiler dijalankan seperti pengecekan valve, level air, dan kondisi alat. Kemudian tahap kedua ada startup, di mana boiler dinyalakan secara bertahap untuk menaikkan tekanan dan temperatur semua aman dan secara aman. Kemudian ada operasi normal, di mana boiler dijalankan sesuai parameter standar dengan menjaga tekanan, temperatur, dan level air tetap stabil. Pada tahap terakhir adalah shutdown, yaitu proses mematikan boiler secara bertahap untuk menjaga keamanan dan mencegah kerusakan. Kemudian ada kondisi darurat boiler. Yang pertama, jika air boiler terlalu rendah, maka dapat menyebabkan overheating dan pipa boiler bisa pecah. Kemudian, jika tekanan terlalu tinggi, maka terdapat resiko ledakan yang sangat berbahaya. Kemudian ada kebocoran pipa, menyebabkan kehilangan steam dan penurunan tekanan. Selain itu ada flame failure, yaitu api padam saat operasi juga dapat mengganggu proses produksi. Kemudian yang terakhir, analisis boiler. Hubungan kualitas air dengan boiler. Kualitas air memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja boiler. Air yang mengandung hardness dan silika tinggi dapat menyebabkan terbentuknya kerak yang dapat menghambat perpindahan panas, sehingga boiler menjadi tidak efisien dan dapat mengalami overheating. Selain itu, kandungan oksigen dan pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan korosi pada pipa boiler, sehingga pipa menjadi tipis dan berpotensi bocor. PDS yang tinggi juga dapat menyebabkan carryover, di mana zat terlarut ikut terbawa bersama steam sehingga menghasilkan uap yang tidak bersih. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas air sangat menentukan efisiensi, keamanan, dan umur boiler. Dampak dari kualitas air buruk ada kerak atau scaling, korosi, carryover, overheating. Oleh karena itu, pengelolaan boiler dan water treatment harus dilakukan dengan baik agar sistem dapat berjalan secara optimal dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.